Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ningsih dari SMK YP Karya Bangsa Kota Tangerang, Provinsi Banten. Berdirinya saya di sini sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 pada Universitas Negeri Medan jurusan Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Di sini sebagai syarat dalam UKIN, saya mengambil materi tentang utang usaha atau utang dagang. Nah, dalam utang usaha atau utang dagang masuk dalam kategori utang jangka pendek. Nah, utang jangka pendek adalah utang yang harus dilunasi dalam waktu kurang dari 12 bulan. Nah, adapun model yang saya terapkan itu menggunakan berbasis masalah atau kasus, yaitu metode problem based learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Mari kita semangat. Oke, untuk nambah semangat aja anak-anak ya. Bagaimana kalau kita tepuk semangat dulu? Bisa kan anak-anak? Bisa. Oke, tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Nah, oke anak-anak ya. Sudah semangat? Ada yang ngantuk? Oke ya. Nah, jadi dengan terus semangat otomatis membuat kalian tuh lebih bersemangat lagi anak-anaknya. Baik anak-anaknya, sebelum memulai pelajaran, Ibu akan mengajak nih tentang kerapihan terlebih dahulu ya. Coba yang merasa pakaiannya belum rapi, baik yang laki-laki atau yang perempuan, tolong merapikan dulu pakaiannya. Sekali lagi bagi masukkan ke dalam. Untuk yang perempuan coba lihat kerudungnya apakah sudah rapi. Sudah rapi anak-anak? Terus terapian yang kedua, coba biar kelas kita rapi, bersih. Ibu pengen kalian mengecek di samping kiri kanan kalian, apakah masih ada sampah baik di kolong atau di bawah meja kalian. Apakah masih ada sampah anak-anak? Baik ya, sebelum mulai pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin dari kalian untuk memimpin doa sebelum kita belajar ya. Oke, kita doa dulu ya nak ya. Bersiap sebelum memulai belajar, mari kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, kami salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Ibu atur dulu anak-anak ya. Ahmad Habibi hadir. Aldi Rahmat Fajar. Berarti masih semua anak-anak ya? Iya. Baik anak-anak ya, pada pertemuan kita hari ini, anak-anak kita akan membahas yaitu materi tentang utang jangka pendek. Ya. Ini utang jangka pendek, apa sih utang jangka pendek itu? Kenapa perusahaan langsung punya utang? Ya. Jadi dengan ada utang, berarti perusahaan mendapat kiranya suntikan atau pembelian yang itu dari perusahaan lain. Ini ingin mereview materi kita sebelumnya anak-anaknya. Ada yang masih ingat nggak? Sebelum kita membahas materi apa anak-anak? Pendiskontoan piutang wesel. Oke, pendiskontoan piutang wesel. Apa sih pendiskontoan piutang wesel? Ada masih ingat materinya? Apa sih pendiskontoan piutang wesel? Oke, silakan. Pendiskontoan wesel adalah penjualan piutang wesel sebelum jadi tempo. Baik, jadi pendiskontoan piutang wesel, penjualan piutang wesel yang sebelum jatuh tempo. Lagi yang masih ingat materi sebelumnya? Silakan Pio. Wesel elektronik adalah surat berharga yang mempunyai kekuatan hukum, sehingga surat berharga tersebut dapat dipindahkan atau dijual kepada pihak lain. Oke,
ketemu kita di hari ini anak-anak ya. Ada 3 penilaian yang nanti akan digunakan sama kalian. Ya. Penilaian yang pertama yaitu penilaian tentang sikap. Ya. Sikap ini, jadi ibu akan menilai bagaimana keaktifan kalian di dalam kelas. Dan penilaian kedua yaitu penilaian keterampilan. Jadi dalam penilaian keterampilan ini, ya, kalian nanti apakah kalian bisa bekerjasama sama kelompok kalian, apakah kalian bisa mengidentifikasi masalah, apakah kalian bisa mencari jalan keluar dari masalah tersebut, dan kalian nanti bisa menemukan solusinya. Itu penilaian keterampilan. Ya. Namun penilaian ketiga yaitu penilaian pengetahuan. Nah, penilaian pengetahuan, nah, tadi untuk penilaian pengetahuan, nanti ibu akan mengambil dari hasil-hasil tes kalian. Kita menggunakan metode problem solving atau mengidentifikasi suatu masalah, ya. Jadi nanti dalam pengerjaannya kalian nanti cara berkelompok. Kelompoknya juga ada laki-laki dan perempuan anak-anak ya. Jadi ada laki-laki, ada perempuan. Silakan dibuat kelompok terlebih dahulu anak-anak ya. Sebelum kita menanyakan video pertanyaan. Oke, kelompoknya sudah kalian lakukan dengan baik ya. Kalian akan melihat dengan video pembelajaran kita yaitu tentang utang usaha atau utang negara. Dan intinya ya, dari video tersebut kalian catat poin-poin yang belum kalian pahami atau kalian mengerti ya anak ya. Gitu ya. Silakan amati video pembelajaran kita hari ini.
1. Jurnal pembelian untuk mencatat pembelian barang dagang secara kredit. 2. Jurnal pengeluaran kas untuk mencatat pengeluaran kas, dalam hal ini pembayaran utang usaha dan pembayaran utang muka pembelian. 3. Jurnal umum untuk mencatat transaksi yang tidak bisa dicatat dalam jurnal pembelian dan jurnal pengeluaran kas. Nah, gitu ya. Pencatatan dalam utang mata utang usaha. Ya, ada 3 ya kan? Ada jurnal pembelian, ada jurnal pengeluaran kas, dan ada jurnal umum. Ada lagi yang mau bertanya? Saya Bu. Oh, mungkin lanjut dulu ya. Apa ya? Silakan lanjut. Dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan dalam transaksi pembelian secara kredit? Dokumen. Ada yang bisa menjawab? Dokumen apa saja? Oh, silakan Didi jawab. Ada 3 dokumen. 1. Apabila terjadi pembelian kredit, dokumen transaksinya berupa faktur. 2. Apabila terjadi pengembalian atau faktur pembelian, dokumen transaksinya adalah nota debit atau nota kredit. 3. Apabila transaksi pembayaran, maka dokumen yang digunakan adalah bukti aktual. Nah, itu ya. Dokumennya ada 3 artinya. Iya. Ya, ada faktur kalau terjadi pembelian dalam secara kredit. Ada istilahnya nota debit atau nota kredit apabila ada pengembalian atau ada meretur. Nah, yang ketiga ada bukti kas keluar apabila ada transaksi pengeluaran atau pembayaran. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan Nak. Ibu, Ya. apa ulang jangka pendek itu? Apa ya? Apa ulang jangka pendek? Apa utang jangka pendek? Ada mau menjawab? Silakan Andrio. Utang jangka pendek adalah utang yang dibayar dalam waktu kurang dari 1 tahun. Utang yang pembayarannya kurang dari 1 tahun atau kurang dari 12 bulan. Ada lagi yang mau bertanya? Udah jelas anak-anak ya? Nah, baik kan anak-anak ya? Kalau sudah paham, sudah jelas, dan itu tadi sudah diterangkan bagaimana sih istilahnya melakukan atau mencatat transaksi daripada penjual atau pembelian atau transaksi utang dagang ya anak-anak ya. Nah, tadi kan di awal yang sudah kita katakan ya, kalau kita ini berbasis kasus ya, nah, atau masalah. Nah, jadi di sini ibu akan memberikan kalian kasus atau masalah ya anak ya. Jadi nanti tolong kalian diskusikan sama kelompok kalian. Ya. Jadi masalah-masalah atau transaksi-transaksi yang terjadi kalian buat ke dalam pencatatan utang usaha atau utang dagang. Ya, karena anak-anak itu jelas ya, ke dalam jurnal khusus pembelian, pengeluaran sama jurnal umum. Juga ada bukunya, ada faktur, ada DKK, ada juga nota dari kata nota kredit. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Ya. Ibu akan memberikan kasus yang harus kalian kerjakan sama kelompok kalian anak-anak ya.
jurnalnya apa? Ada 3 jurnal ya. Atau yang bawah jurnal dokumen. Ada yang sama atau berbeda dengan jawaban Rio? Tanggal 10? Tanggal 10 ada yang berbeda dengan jawaban Rio? Oh iya, kenapa jadi? Termasuknya gimana Ki? Pada tanggal 10 yang datang bukan 50 juta, tapi 150 juta. Karena pada tanggal 5 tidak diatur. Jadi potongan pembelian sebesar 25 juta 300.000 dan kas dibayarkan sebesar 150 juta 300.000. Silakan dibetulin ya Ki ya. Oke, makasih Jaki ya. Kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin presentasikan jawaban dari tanggal 12 dan 13. Jadi di tanggal 12 itu dokumennya nomor 01, 2, vendornya PT Yamaha, judulnya Chinese Inventory 400 juta, parkingnya 40 juta, cost of goods sold itu 1 juta, kreditnya cash in day 40 juta, call hero-nya 400 juta. Oke, untuk tanggal 12 ada yang berbeda dengan yang dibedakan sama Bapak Salsa? Tanggal 12 ada yang berbeda? Oh, silakan Siti. Pada tanggal 12, tahun dalam sebesar 400 juta, bukan 401 juta, karena ongkos kirim tidak dimasukkan karena saat pengiriman barang POB sekitar. Oke, maju. Ada yang berbeda atau sama dengan apa yang Cindy kemukakan? Kemukakan lain? Sama, ya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi dari kelompok kami, transaksi pada tanggal 14 yang masuk ke dalam jurnal pengeluaran
seluruh biaya ditanggung oleh pembeli, sedangkan FOB definition poin biaya ditanggung oleh penjual. Oke, ada yang menambahkan lagi? Ayo silakan. Dalam syarat pembayaran harus memperhatikan waktunya, misalnya 2/10 dan 3/30. Maksudnya akan mendapatkan potongan harga sebesar 2% apabila pembayaran dilakukan dalam waktu kurang dari 10 hari sejak tanggal transaksi dan selambat-lambatnya pembayaran yaitu 30 hari sejak tanggal transaksi. Oke, kalau ada yang menambahkan lagi ke sebut hari ini? Saya Bu, Silakan nak. dalam transaksi perdagangan dalam 5 khusus itu: 1. Jurnal pembelian berdasarkan dokumen transaksi berupa faktur. 2. Jurnal pengeluaran kas berdasarkan dokumen transaksi berupa bukti kas, PO atau BKK. 3. Jurnal umum berdasarkan dokumen transaksi berupa nota debit dan atau nota kredit. Nah, oke, ada lagi? Ayo silakan siapa? Dalam transaksi pembelian secara kredit yang dibuka usaha atau dagang berdasarkan kas pembelian antara penjual dan pembeli tanpa adanya perjanjian kredit. Nah, oke nih ya, kesimpulan yang bisa kita ambil pada pelajaran kita hari ini tentang utang jangka pendek, yaitu utang usaha. Oke, jadi sebelum mengakhiri kajian kita pada hari ini, nah untuk menguji pemahaman kalian, nah ini ada soal atau tes berupa soal pilihan ganda yang harus kalian kerjakan. Nanti linknya akan ibu share di grup kelas kita ya. Nah, tolong HP-nya dikeluarkan, ibu akan kirim link untuk soal yang akan kalian kerjakan. Ya, anak-anak ya, untuk mengerjakan soal, linknya sudah ibu kirim di grup kelas. Kalian bisa mengerjakan, ibu kasih waktu 10 menit ya anak-anak ya. Sudah selesai punya anak? Sudah, Bu. Oke ya, soal dari katakan satu sama benda bawah akan disediakan buat penilaian anak-anak ya. Nah, untuk pemahaman kalian tentang materi, nanti tolong kalian kerjakan LKPD yang sudah ibu berikan anak-anak ya. Dan untuk pembelajaran untuk materi berikutnya, yaitu kita masih bahas tentang materi utang jangka pendek, itu pada utang wesel ya anak ya. Lihat pertemuan kita pada hari ini, semoga apa yang kita dapat hari ini ilmu yang bermanfaat ya anak-anak ya. Ya. Jika sebelum penutupan, ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa terlebih dahulu sebelum kita pulang ya. Silakan beliau dipimpin dari ibu ya. Bersiap sebelum pulang, mari kita berdoa.